Shalom, haleluya. Shalom, boleh sambil angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom yang ada di rumah yang sudah join dalam Zoom. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara, haleluya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang siap mendapat berkat Tuhan? Lambaikan tangannya, haleluya. Keselamatan itu bagi kita. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Mari kita atur persembahan untuk Tuhan pagi hari ini, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita siapkan hati menghampiri Tuhan dalam hadiratnya dengan pujian, dengan penyembahan, dengan ucapan syukur. Mari ambil saat teduh saat ini. Sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penebusan yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami berdiri sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan. Kami berdiri sebagai orang-orang anak perjanjian Tuhan. Orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang terbebas dari belenggu, dosa, dan kutuk serta maut dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk karya penebusan Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kami menghidupi kasih anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami mau menghampiri Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah sukacita surga ada di tengah-tengah kami. Biarlah hadirat Tuhan ada di dalam setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan beri penghiburan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami mau datang dengan sukacita, sorak-sorai dan penyembahan yang terbaik kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami membuka ibadah raya kami minggu pagi ini di dalam satu nama yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita hampiri tahta Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kita. Haleluya. Mulia Engkau Tuhan. Dikatakan dengan segenap hatimu. Haleluya. Sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Sembah Dia, puji Dia. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, Mari tinggikan nama Tuhan. ditinggikan Namanya Yesus. namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah. Hormat dan
anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau hidup, ada pengharapan bagi kami Tuhan. Sebab Yesus hidup bagiku, ada hari esok. Darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama katakan mulia sembah Raja, mulia. Mulia Dengan segenap hatimu saudara. sembah Segenap Raja kehidupan kita. mulia Yes, Lord. bagi Yesus Hanya bagi Engkau saja Tuhan, segala satu-satunya yang layak menerima segala pujian. kuasa. Mulia. Agung kerajaannya Dia dari surga datang untuk menyelamatkan kita. dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita berikan hormat
bersukacita di dalam nama Yesus. Yang siap bersukacita katakan sama-sama. Amin. Shalom. Haleluya. Boleh lambaikan tepuk tangannya yang meriah sekali lagi buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang percaya kita orang-orang yang dimerdekakan, lambaikan tangannya dan berikan. Sebentar Pak. Saya mau tanya saudara, kalau hari Minggu biasa nggak ibadah spesial kemana semua ini ya? Saya harap minggu selanjutnya seperti ini suasananya, amin. Ayo jangan takut untuk ibadah kepada Tuhan. Toleh kanan kirinya dan katakan, penebusku hidup. Haleluya, mari sama-sama angkat suara dan hati buat Tuhan. Mari katakan, dia penebusku, dia hiduplah. Yes, kami mau bersukacita di dalam nama Tuhan yang memberikan keselamatan dan pembebasan bagi kami. Mari katakan sama-sama, ku tahu dia penolongku. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Mari katakan, ku yakin. Ku yakin. Kami yakin dan percaya. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin. Yang yakin angkat tangannya. Ku yakin. Ku angkat panji. Biarlah menang atas maut. Dia penebus. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Sorak-soraknya buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, dia penolongku. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Yang yakin Ku dengan segenap yakin. hatimu. Ku yakin. Yes. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Kami yakin. Ku yakin. Mari semua angkat tangan dan katakan, ku angkat panji. Ku angkat panji. Biarlah menang atas maut. Dia penebusku. Yes. Dia Yang hiduplah. penebus kami yang hidup. Dia penebusku. Dia Oh, dia hiduplah. penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku. Bukan bangkit. Mari menari menyambut Tuhan. Bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, hiduplah. dia penebusku. Dia hiduplah. penebusku. Dia hiduplah. Dia 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 penebusku. Dia hiduplah.
Saudara dipersilakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar. Terima kasih untuk darah yang mahal yang tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari menghayati pengorbanan Tuhan Haleluya. yang sempurna. Oleh kasih-Nya kita dibebaskan. Oleh darahnya kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Tuhan membebaskan kita dari bayaran yang seharusnya kita terima. Penghukuman dan kematian kekal. Tapi Yesus menyelesaikannya di kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan yang sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tidak pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Sama-sama katakan, Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagi katakan pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. pengorbanan-Mu sempurna. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri kembali. Mari hampiri Tuhan dalam segenap hatimu. Ku hidup oleh anugerah-Mu,
bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang bertugas doa syafaat saya persilakan. Kemudian kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dari Bapak Gembala. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kita mengucap syukur buat keamanan hari Jumat Agung sehingga umat Tuhan di Indonesia bisa beribadah dengan tenang memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan juga berdoa agar aparat keamanan tidak lengah, bahkan lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di tempat yang rawan dari serangan teroris. Mari kita berdoa, baik yang di gereja maupun di rumah kita bersatu hati. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa dan kami mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dan perlindungan kuasa Tuhan atas semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Saat kami merayakan Jumat Agung, semuanya dalam kondisi aman. Kami berterima kasih Tuhan. Kami tahu semua karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan, dan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biar Engkau nyatakan terus dalam kehidupan gereja-gereja dan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Kami memberkati semua aparat TNI Polri yang terus mereka mengejar jaringan-jaringan teroris, yang terus meneliti, yang terus mengikuti semua gerakan-gerakan sehingga mereka dapat menggagalkan semua rancangan-rancangan jahat. Kami memberkati para petugas ini Bapa, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka diberkati, supaya keluarga mereka juga diberkati. Bahkan bila mereka menyadari semua kegiatan mereka itu suatu ibadah kepada Engkau ya Bapa, karena ini melindungi gereja-gerejamu, melindungi umatmu, melindungi bangsa dan negara dari perpecahan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau juga mencurahkan berkat atas mereka. Dan kami berdoa supaya mereka bertambah hari, bertambah profesional dalam bekerja. Mereka bersatu hati, mereka dapat bekerja sama antar bagian ya Bapak. Tidak ada perselisihan, tidak ada gunjingan-gunjingan antar bagian mereka. Supaya setiap informasi, setiap jaringan yang mereka dapat satukan dan mereka simpulkan dan mereka dapat melakukan tindakan yang tepat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk firman-Mu. Biar pagi hari ini, hari kebangkitan Tuhan, boleh menjadi momen yang kuat dalam hidup kami, supaya kami melepaskan semua belenggu kami, Engkau mematahkan semua dosa kami, melalui firman-Mu, sebagai bibit firman yang kuat dalam hati kami, tertanam kuat dalam hati kami, yang bertumbuh kuat dan berkembang, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari, semakin bertumbuh dan tidak pernah sama lagi ya Bapa, ke arah yang baik, ke arah Kristus, bertumbuh ke arah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi kami semua yang membawa firman-Mu, hamba-Mu, Bapak Gembala, urapi Bapak Gembala supaya menyampaikan kuasa firman-Mu, dan firman-Mu boleh sampai di hati setiap jemaat-Mu, dan kami boleh mendengarkan dengan baik. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Tuhan dan Roh Kudus yang ada di ruangan ini, yang ada di setiap rumah-rumah jemaat-Mu, dan tidak ada yang tidak memperhatikan firman-Mu, dan firman-Mu berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian. Selamat hari Paskah, hari yang agung, karena belum pernah ada dalam sejarah manusia dan satu-satunya saja yang telah mati dan bangkit.
Banyak orang besar hidup, berkuasa, berjaya, tapi ketika dia mati, dia hanya dikenang sebagai orang yang pernah hidup. Tapi Kristus berbeda. Sehingga setelah peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu, berita itu masih hidup dan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, untuk memberikan harapan yang baru. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, kita semua tetap dipelihara baik oleh Tuhan. Sehat jasmaninya dan juga rohaninya. Bahkan seperti doa Rasul Yohanes, kiranya engkau baik-baik saja di dalam segala sesuatu, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, imanmu, pelayananmu, keuanganmu. Saya percaya bahwa ketika Tuhan pelihara kita, Dia menjagai dan membentengi kita. Ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah peristiwa yang telah berjuta-juta kali disampaikan di seluruh muka bumi. Tetapi karena ini hari Paskah, hari yang karenanya kita ada seperti sekarang, maka beritanya adalah berita yang sama, peristiwa yang sama untuk menjadi sebuah ingatan bagi kita. Ketika orang-orang yang saleh di abad-abad awal pada masa itu berjumpa dengan orang lain, maka kalimat mereka yang terus diucapkan sebagai sebuah salam kemenangan, Dia sudah bangkit. Itu sesuatu yang kelihatannya sederhana, tetapi dalam kata yang sederhana itu ada makna yang begitu kuat. Kenapa? Karena kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, khususnya tulisan dari semua penginjil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, 3 Injil ini disebut Injil sinopsis, Injil yang melihat satu peristiwa, satu pribadi dari sudut pandang 3 orang yang berbeda. Dan Yohanes melengkapinya juga dengan menjadikan kehidupan Kristus ini sebuah kekayaan, bukan sekedar sebuah sejarah, karena bicara tentang pribadi Allah yang hidup. Keempat penulis Injil yang adalah orang yang menjadi saksi mata ini menceritakan minggu sengsara Yesus. Dan pada bagian akhir dari setiap pasal tulisan mereka akan sampai kepada kalimat kemudian Yesus mati, dikuburkan dan dibaringkan. Ada satu pencatat dalam Lukas yang mengatakan sesudah mereka membaringkannya dengan rempah-rempah yang disumbang oleh seorang yang mengasihi Tuhan, Yusuf Arimatea yang kaya, tetapi dia juga percaya dan mengasihi Tuhan. Dia memberikan kubur yang baru, yang di zaman itu atau sampai hari ini kubur-kubur itu selalu ada dalam gua-gua, sehingga orang punya tempat yang besar. Dan kemudian mereka membeli rempah-rempah untuk merempahi Yesus. Tetapi juga ada satu kalimat terakhir dari catatan Lukas dalam pasal sebelum peristiwa hari Sabat. Mereka membeli, wanita-wanita ini membeli rempah-rempah untuk dipersiapkan. Bagi mereka hari Sabat, hari yang ke-7 adalah hari perhentian. Dan mereka sebagai orang Yahudi menghormati, melaksanakannya. Di hari perhentian itu, hari ke-7 itu, mereka tidak melakukan semua kegiatan kecuali pergi ke bait Allah atau mereka berdoa di rumah. Tidak ada api dan seterusnya. Hukum Sabat ini adalah sebuah hukum yang mengikat mereka sejak 1500 tahun ketika Musa memberikannya. Nah, jadi tidak ada catatan apapun juga dalam Alkitab yang Anda bisa temui setelah mereka membaringkan Yesus dalam kubur itu. Dan catatan Lukas, wanita-wanita ini mempersiapkan rempah-rempah untuk mereka berziarah pada hari setelah Sabat lewat. Jadi setelah hari Sabat maka jatuh lagi hari yang pertama. Hari pertama dalam Alkitab yang kita tulis, tetapi dalam bahasa yang lebih sederhana dan diartikan disebut hari Minggu. Mengapa langsung disebut hari Minggu? Supaya tidak membingungkan. Tapi teks aslinya bicara tentang hari pertama dalam pekan itu.
Hari pertama dalam pekan itu adalah hari Minggu yang sekarang. Orang Tionghoa menyebut hari pertama itu Pai itu Senin, ya kan? Ya. Jadi orang bisa melihat hari bergeser berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Tapi catatan Alkitab, hari ketujuh adalah ketika mereka berhenti dan tidak ada kegiatan, tidak ada catatan dalam Alkitab. Apa yang terjadi? Bisakah kita membayangkan pada hari yang ketujuh, sementara mereka bersabat? Para murid ini sangat gentar dan ketakutan. Karena Mesias yang selama ini mereka kasihi, yang mereka yakini datang dari Allah, telah dibunuh dengan sangat kejam. Ada kegentaran yang hebat, bukan saja pada hari itu, tetapi sampai beberapa hari berikutnya. Sehingga Yesus memerlukan 40 hari untuk terus menampakkan diri berulang-ulang. Tentu ada tujuannya, tetapi menggunakan waktu yang sangat panjang selama 40 hari menampakkan dirinya, mengunjungi murid-muridnya. Dan pada kali pertemuan di mana orang banyak berkumpul, suasana ketakutan yang mencekam masih menghantui mereka. Karena penyaliban adalah sebuah cara yang paling mengerikan. Manusia mengalami kehinaan sepenuhnya dan penderitaan sepenuhnya. Banyak orang menderita, tetapi dengan sebuah kebanggaan, dengan sebuah kehormatan. Tapi orang yang tersalib adalah seorang yang menderita dengan sangat hebat, mengalami dehidrasi, mengalami sesak napas, mengalami juga penghinaan yang sepenuhnya. Karena pakaian mereka dilucuti, mereka dipermalukan di depan umum. Pemandangan dan pengalaman itu mencekam mereka sampai beberapa waktu. Sehingga kalau kita membaca dalam Alkitab, hari ketika Sabat itu berlangsung, tidak ada catatan apa-apa. Bisakah kita memandangnya dari sisi yang lain, dalam kegentaran dan ketakutan? Di pihak lain, iblis bersuka cita. Para pemimpin, orang Yahudi, orang-orang yang membenci dan iri Yesus, berkata dia sudah mati. Selesailah sebuah beban yang sangat berat selama 3 tahun ini, sejak munculnya seorang yang datang dan pernyataan dari penyertaan Allah begitu nyata. Rasa iri yang kuat, rasa tidak percaya yang hebat membuat para pemimpin ini menyingkirkan Yesus. Dan hari kematiannya adalah puncak dari semua harapan mereka. Iblis pun bersorak karena Yesus telah mati. Orang-orang yang tidak menyukai kerajaan Allah diberitakan, keselamatan diberitakan, pasti senang dan bersuka cita. Para murid menjadi tercengang, tercekam oleh ketakutan. Mari kita membaca pasal 20 dari catatan Rasul Yohanes. Saya membaca dulu. Ayatnya cukup panjang, tapi saya hanya mengutip beberapa ayat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini, saya hanya mengutip beberapa ayat saja. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama, saya tidak mengetiknya di screen supaya kita membaca Alkitab. Jadi tidak perlu melihat ke depan, lihat Alkitab saja supaya Anda tahu. Karena ortodoksi iman seorang Kristen akan menjadi kokoh dan kuat kalau dia berdiri di atas firman Allah. Hidup kita, iman kita harus dibangun di atas firman Allah. Bukan atas dasar pengertian dan pemahaman, pandangan atau filosofi kosong. Bahkan khotbah-khotbah seorang pendeta pun harus diuji dengan firman Tuhan yang murni. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus
dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Sebagai orang yang bersama dengan Maria yang lain, saksi mata yang pertama kali berlari di waktu masih gelap, kecintaan kasihnya kepada Kristus membuat dia begitu terbebani, ingin berziarah, sehingga dia menggunakan kesempatan yang paling awal setelah mereka sebagai orang Yahudi leluasa untuk melakukan aktivitas harian mereka. Ketika berita itu disampaikan kepada Petrus dan Yohanes, yang dalam kalimat ini disebut murid yang lain, dia membahasakan dirinya murid yang lain, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Dan kemudian saya membacakan sampai ayat yang ke-6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu, perhatikan ini pengakuannya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saya ulangi lagi, sebab sampai hari itu mereka masih belum memahami isi kitab suci bahwa Mesias akan mati dan bangkit. Jadi mengharapkan kebangkitan Mesias guru mereka adalah sesuatu yang meskipun Yesus 4 kali telah menyampaikannya selama 3 tahun lebih, tapi tidak masuk. Bayangkan saudara, Yesus mengajar, mengingatkan mereka 4 kali dalam kesempatan yang berbeda-beda bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, mati dan bangkit pada hari ketiga, berulang-ulang. Tapi mereka tidak ingat. Saudara, butuh kasih karunia, butuh pertolongan Tuhan untuk kita mengerti firman Allah. Kecerdasan seorang manusia membaca Alkitab mungkin bisa menelitinya. Tetapi untuk menjadikan firman itu mengubah hidup kita, membutuhkan kuasa Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus adalah penulis, penginspirasi yang sejati dari semua kitab-kitab yang 66 ini. Jadi ketika Anda membaca kitab suci, ketika Anda belajar firman Allah, ketika Anda berbakti, merenungkan firman, jangan semata-mata hanya kemampuan akal, tapi Anda boleh berkata, Roh Kudus, Tuhan tolong saya. Sampai saat itu mereka tidak mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Ketika peristiwa itu terjadi di depan mata mereka, mereka tidak bisa mengerti. Mungkin bahasa sekarang tidak klik, tidak nyambung, tidak ngeh. Bagaimana mungkin 3,5 tahun bersama dengan gurunya, siang dan malam. Melihat semua, mendengar semua ajarannya, tapi tidak pernah menangkap sebuah kebenaran yang sangat hebat dan utama ini. Karena fakta yang menakutkan itu jauh lebih mencekam mereka. Jadi ketika manusia mengalami kesulitan, pengalaman-pengalaman yang mungkin mendatangkan pengalaman traumatis, orang bisa lupa hal-hal yang telah diajarkan. Betapa pentingnya kita menanamkan kepada diri kita terus-menerus firman Allah. Jangan pernah berkata, saya sudah baca itu dan saya tidak perlu lagi. Tapi membaca, merenungkannya terus-menerus membuat kita, bahkan ketika kita ada dalam situasi yang hebat, tekanan yang hebat, kita masih tetap ingat akan Tuhan. Ini contoh. Mereka mendengar berulang-ulang dari sang guru utama. Tapi mereka tidak memahaminya. Di kemudian hari Paulus berkata, manusia duniawi tidak mengerti hal-hal yang rohani. Saya pernah cerita satu waktu saya berhadapan dengan seorang dokter. Dan dia berkata, aku gak ngerti kitab suci bicara tentang apa. Aku hanya baca tapi gak ada yang ngerti.
Dia bukan seorang yang tidak pandai. Tapi untuk mengerti kitab suci, bukan sekedar dibutuhkan kepandaian seorang manusia. Sehingga orang yang tidak sekolah pun, yang maaf kata, buta huruf. Karena di zaman-zaman lampau, ada orang yang tidak punya kesempatan untuk sekolah. Tapi ketika dia mendengar, dia mengerti dan percaya serta menerima. Church of God adalah gereja afiliasi dari Bethel Indonesia yang ada di sekitar 60 negara kalau saya tidak salah. Maka salah satu gereja Church of God yang ada di Afrika menyodorkan sebuah kasus ketika ada seorang pria yang tidak baca dan tidak bisa menulis, diajukan untuk ditahbiskan jadi pendeta dari gereja afiliasi Church of God. Gereja Church of God ini gereja yang banyak di banyak negara, dan GBI ada di bagian dari afiliasi itu. Mereka kemudian bersidang sambil berdoa. Sebagian orang berkata mungkin, bagaimana mungkin melantik seorang yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi orang menyodorkan bukti bahwa Bapak ini sekalipun tidak bisa baca dan tulis, tetapi dia mengerti dan bisa menyampaikan firman Allah yang dia dengar dari orang yang membacakan bagi dia. Jadi sekalipun dia memiliki kekurangan, tidak bisa membaca dan menulis, tapi dia seorang yang seperti konkordans Alkitab. Dia mengerti firman Allah. Dan bukan saja itu, dalam beberapa konseling yang orang membuktikannya, ketika ada meja-meja konseling, sementara ini ada seorang konselor dengan background sekolah teologi S2 dan seterusnya. Tapi di meja Bapak ini, yang notabene orang biasa, banyak orang yang antri lebih panjang dari orang-orang yang secara intelektual melampaui berpuluh-puluh kali lipat dari dia. Kenapa? Karena hikmat Tuhan dan karunia Roh Kudus bekerja melalui Bapak ini. Lebih dari orang-orang yang hanya pandai secara teologi, tetapi tidak bergantung dengan Roh Kudus. Sehingga kemudian ada sebuah kesepakatan. Sinode gereja tidak boleh menghalangi orang untuk menjadi seorang pendeta yang tertahbis untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan sakramen dalam kasus-kasus tertentu jika ada seperti Bapak ini. Karena karunia Allah, karena kuasa Roh Kudus menyertai dia. Inilah sebuah pedoman. Mungkin di sinode lain tidak mungkin. Karena orang membutuhkan kualifikasi secara akademik. Tetapi dalam kebenaran yang saya ingin katakan bahwa percuma seorang memiliki segudang prestasi akademik dengan ijazahnya kalau dia sendiri tidak bergantung dengan Tuhan, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Jadi jangan kita merasa saya tidak mengerti banyak karena tidak sekolah banyak, tidak mengerti istilah-istilah teologi yang rumit. Anda cukup mengerti bahwa Yesus mengasihimu dan mati bagimu, dan dia ingin engkau menjadi berkat bagi orang lain, dan hidupmu menjadi saluran kasih dan kuasanya. Itu modal utama, lebih dari sekedar hal-hal yang sifatnya hanya kecerdasan intelektual saja. Jadi mereka tidak bisa memahaminya. Nah, kenapa saya mengambil ini? Saya melihat bahwa ada perayaan di Jumat Agung di Yerusalem, hari Jumat ya, jadi beberapa hari yang lalu. Sebuah perayaan yang orang lakukan untuk mengingat peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Mereka memanggul salib yang sudah tidak ada lagi apa-apanya dan membawanya sampai ke tempat di mana dianggap, diyakini di situ tempat makam Yesus. Dan di bawahnya adalah sebuah dokumen dari Gereja Ortodoks di tahun 2020 ketika pandemi masih menyebar dengan sangat hebat. Gereja ini juga merayakan Paskah. Jadi kalau saudara lihat
Kalau mayoritas orang masih pakai masker, ini akan jadi sebuah dokumen pembuktian, ya kan? Bahwa itu sebuah masa pandemi. Nah, kita berbakti seperti ini kalau didokumentasikan masih tetap memakai masker, berarti kita bagian orang yang taat kepada prokes. Saudara lihat kegiatan-kegiatan gereja menjelang Paskah, kecuali mungkin ruang yang kecil seperti anak-anak, tapi outdoor kebaktian para remaja, para pelayan Tuhan di mimbar, pemusik, penyanyi semuanya pakai masker. Bahwa itu masa yang sepertinya sangat sulit, tetapi Allah tidak ingin kita menjadi orang yang membeku ketakutan oleh situasi di sekitar kita. Disitulah kabar baik harus diberitakan. Orang bisa mati, tetapi matinya di dalam Kristus. Berbeda dengan orang yang mati tanpa Kristus. Oke? Itulah hal yang menjadi sebuah kekuatan. Bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Mengapa tradisi ini terus dilakukan? Kalau orang melupakan hal-hal yang fundament dalam iman Kristen, maka apa yang bisa diingat dan diwariskan kepada generasi berikutnya? Kita bisa membaca Alkitab yang utuh 66 buku ini, meskipun ada sumber-sumber yang lain yang orang bilang ini muncul atau baru dan sebagainya. Tetapi kita mendapatkan Alkitab dari orang-orang kudus di masa lampau yang mendokumentasikannya dalam kertas, dalam kulit, dalam batu dan sebagainya. Sehingga kita mewarisi kekayaan rohani dari abad-abad yang lampau. Jadi kalau kita sebagai generasi sekarang tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, maka akan putus generasi. Anak-anak yang sesudah kita mungkin tidak tahu lagi apa itu Paskah, apa itu Jumat Agung. Karena adanya pemikiran postmodern atau postmo. Orang berkata tidak ada lagi yang mutlak. Pandangan ini menganggap semuanya relatif. Tidak ada kebenaran mutlak. Tidak ada keselamatan mutlak. Dan semua tidak ada yang mutlak dalam dunia. Mereka mengembangkan teori relativis. Semua serba relatif. Kalau semua serba relatif, lama-lama Kristus dilupakan oleh manusia. Sebelum Dia datang kali yang kedua, kabar baik harus diberitakan kepada segala bangsa. Ketika kita makan minum perjamuan kudus, pesan Tuhan adalah supaya kamu memperingati sengsaraku sampai kematian, sampai aku datang kembali. Supaya kita bisa terpelihara dalam iman. Jadi berbakti dalam kegiatan rutin itu memelihara iman. Ya. Nah, mengapa Yesus bangkit? Apakah tidak cukup Dia mati saja, ya, tersalib dengan cara yang terhina? Apakah tidak cukup Dia menanggung dosa seisi dunia? Kenapa Dia harus bangkit? Bukankah kemarin kita berkata sudah selesai? Pekerjaan untuk apa Dia datang di bumi sudah selesai. Kenapa tidak cukup sampai di sana? Kalau hanya sampai di situ, meskipun Yesus berkata tetelestai, sudah sempurna, sudah selesai, maka masih ada sesuatu yang kita tidak bisa kembali kepada Bapa. Jalan baru menuju Bapa belum disampaikan. Sebagai imam besar, Yesus belum membawa persembahan korban pendamaian, yaitu dirinya. Seorang imam besar, 1 tahun 1 kali dalam hukum Taurat, membawa darah dan dari korban pendamaian untuk dirinya dan untuk bangsa yang diwakili. Jadi orang memberikan hal yang sederhana, seorang imam adalah orang yang mewakili manusia, kepentingan manusia di hadapan Tuhan. Yesus harus mewakili kepentingan manusia menghadap Allah. Apa yang Dia bawa? Persembahan. Persembahan apa? Persembahan pendamaian, penebusan. Apakah itu darah lembu, darah sapi, darah kambing domba yang dijadikan tumbal? Tidak cukup. Darah yang kudus dari kehidupannya sendiri.
Dan dia harus membawanya. Itu soalnya dalam catatan Alkitab ketika Maria hendak memeluk kaki Yesus, Yesus tidak mengizinkannya. Karena aku harus pergi kepada Bapa. Jadi kematian Yesus di kayu salib sempurna. Tapi masih ada hal yang harus dilakukan. Membawa hasil yang sempurna ini ke hadapan Bapa. Banyak orang hebat dalam hidupnya. Waktu dia mati, semua sudah selesai. Tapi waktu Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Berarti dia adalah Allah yang hidup. Abraham sudah mati, tetapi dia tetap hidup di hadapanku. Yakub, nenek moyang leluhurmu sudah mati, tapi dia tetap hidup di hadapanku. Dan seterusnya. Waktu Habil, darahnya ditumpahkan. Ibrani mencatat, darah orang benar itu berteriak dan berseru di hadapan Tuhan. Jadi ada kehidupan di balik kematian. Dan waktu Kristus mati, tidak selesai. Karena apabila hanya selesai di sana, semua yang hebat, semua yang mencengangkan dan mencekam kita di peristiwa penyaliban itu, tidak berguna apa-apa. Tapi dia harus membawanya untuk menuntaskan, mempersembahkannya. Jadi kenapa dia harus bangkit? Salah satunya untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Manusia biasa, mungkin kurang geser dikit ya. Screen-nya kurang. Gambarnya dikecilin aja. Videonya dikecilin, gambarnya dibesarin. Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, manusia ditetapkan mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Jadi semua manusia yang hidup pasti mati. Jadi kalau kita berkata apa yang pasti dalam dunia ini? Mati. Mati adalah hal yang pasti, lambat atau cepat. Dan dia tidak perlu syarat yang rumit untuk mati. Jadi mati adalah satu hal yang mutlak dan pasti. Setiap manusia tidak ada yang luput. Karena Alkitab berkata dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan semua manusia sudah jatuh di dalam kuasa maut. Baik dia mewarisi dosa maupun dia melakukan dosa. Sehingga manusia pasti mati. Tapi waktu Yesus mati, apakah dia mati seperti matinya manusia yang berdosa? Tidak. Dia menyerahkan nyawanya. Dia mati bukan karena lemah dan kalah. Tapi dia mati karena menyerahkan nyawanya. Sehingga ketika dia berkata dalam Matius 28, padaku ada kuasa di sorga, di bumi, bahkan di alam maut. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang meragukan ketuhanan Yesus, karena mungkin tidak pernah mendengar satu kalimat langsung dari bibir lidahnya, akulah Tuhanmu. Jika Anda pernah diragukan oleh orang, maka Anda bisa berkata, tidak ada orang yang bisa mengalahkan kematian dan berkata, padaku ada kuasa di sorga, di bumi, bahkan alam maut. Siapa yang memiliki kuasa di bumi, belum tentu dia memiliki kuasa di sorga. Betul? Iblis memiliki sisa kuasa, tapi dia tidak berlaku pada tempat-tempat tertentu. Ketika satu tempat dibentengi, dibasuh dengan darah Yesus, iblis enggak berkuasa di sana. Ketika Anda berlindung dalam hadirat Allah, iblis enggak berkuasa di sana. Iblis hanya berkuasa ketika orang-orang yang hidup sepakat melakukan apa yang dia inginkan. Iblis tidak berkuasa atas hidupmu selama hidupmu dibasuh, dibentengi dengan darah yang kudus. Yesus memberikan janji, orang yang percaya kepadaku terpelihara dari kebinasaan dan tidak seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku, karena Bapa telah memberikan kepadaku. Kita harus bersuka cita.
Hidup seorang yang telah ditebus dan tinggal di dalam Kristus ada dalam kuasa perlindungan dari Allah. Dalam dunia komputer ada dikenal firewall, tembok api. Itu sebuah perlengkapan yang antivirus, sehingga kalau semakin kuat software ini, maka ketika orang berusaha menjebol, merusak, maka aplikasi ini akan menahannya. Darah Yesus adalah sebuah tembok berapi dalam hidup kita, kata kitab Zakaria. Jadi tinggallah di sana. Jangan suka-suka keluar, ya kan? Jangan keluar masuk. Tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau. Yesus adalah Allah dalam rupa manusia. Dan kematiannya adalah sebuah pelayanan seperti saya katakan tadi. Penebusan dari seorang imam agung. Karya dari seorang imam agung. Imam di bumi dalam hukum Musa, imamat Musa. Membawa darah dari binatang yang dikorbankan. Meskipun binatang, Anda nggak bisa berkata itu sembarang binatang yang dikorbankan. Enggak, dia harus berumur 1 tahun. Dia harus dikurung selama 14 hari. Dari sejak diserahkan sampai dia dikorbankan, dia dipantau oleh imam-imam. Kalau dalam masa penyerahan itu tiba-tiba ada kulit yang rusak, ada bola mata yang pecah, ada bagian tubuh yang cacat, maka dia tidak layak jadi korban persembahan. Jadi korban persembahan pendamaian harus sempurna, tidak boleh cacat. Dan selama 2 minggu diawasi sampai pada hari pengorbanannya. Itu hendak menunjukkan bahwa ketika Kristus membayar dosa kita, dia melakukannya dengan sempurna, dengan tidak ada cacat. Sehingga Anda tidak menemukan keluhan dan kutukan, ancaman keluar dari mulut Yesus waktu dia dianiaya. Orang bisa berdosa dengan perkataannya. Waktu orang memojokkan Yesus dengan kalimat-kalimat tajam, memperlakukan dia dengan keji, Alkitab berkata dia seperti domba yang bisu menuju ke tempat pembantaian. Mengapa dia tidak mengeluh? Mengapa tidak memaki? Mengapa tidak membalas cacian? Karena dia menjadi persembahan yang kudus. Kadang-kadang orang menderita, mau menolong orang, tapi mulutnya merepet terus. Pertolongan orang yang seperti itu bisa cacat. Mengerti maksudnya saudara? Banyak orang bantu. Terus orang tanya, jadi kau ini nak bantunya? Bela, tapi gitu. Saudara, orang bilang, sudahlah kalau kau nak bantu aku jangan macam itu. Kalau kau nak bantu aku janganlah kau cak itu, seumpama begitu kan. Saudara menerima bantuan yang tidak tulus gimana saudara? Kalau kita mempersembahkan sesuatu yang tidak tulus di hadapan, kalau kita mempersembahkan sesuatu yang tidak tulus, siunnya dimatiin aja kalau enggak. Transmitternya enggak perlu dipakai. Kalau kita mempersembahkan sesuatu yang tidak tulus, itu sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang cacat. Dan Kristus membawa korban yang sempurna. Jadi kematiannya bukan sebuah kekalahan, tapi pelayanan dari seorang imam besar yang agung, karya terbesar. Sehingga kita nyanyikan lagu, karya terbesar, ya, itu karya Allah terbesar. Dalam hidup kita sesudah dia menciptakan kita segambar dengan dia. Ada orang bisa menghasilkan sesuatu, tapi tidak bisa merekonstruksinya kembali, memperbaikinya waktu rusak. Maka orang berkata, percuma ini barang, bagus, mahal, tapi rusak dan tidak bisa digunakan kembali. Hidup kita, barang yang indah, diciptakan segambar dengan dia. Waktu kita rusak oleh dosa, darah Yesus dan pengorbanan Yesus memulihkan kita. Amin. Itu karya terbesar dari Allah setelah dia menjadikan kita segambar dengan dia. Jangan hanya satu potong saja, tapi yang kedua kita juga terima. Menerima karya terbesar dari Allah
memulihkan hidup kita. Ibrani pasal 10 berkata, saudara-saudara, oleh darah Yesus sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi diri kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia harus sampai selesai membuka pintu dan jalan keselamatan yang abadi. Itu sebabnya dia bangkit. Nah, apa yang menarik? Salah satunya mungkin, saya jarang membahas ini, proklamasi atau keruso Injil kepada orang tawanan. Waktu Yesus mati, apa yang dia lakukan? Di perut bumi 3 hari, sampai dia bangkit. Ternyata Yesus membawa kabar kemenangan, proklamasi itu kepada para tawanan. Kalau kita membaca di dalam kitab Efesus, masih belum bisa di sana. Efesus pasal yang keempat ayat 9 dan 10. Efesus pasal 4 ayat 9 dan 10. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, atau saya baca ayat 8 ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi 8 dan 9 saja ayatnya. Jadi ini sebuah keruso dalam catatan dari Rasul Petrus. 1 Petrus pasal 3, ketika Kristus dalam roh memberitakan, mengabarkan, memproklamasikan peristiwanya. Mari kita baca ayat 18-19, baru nanti kembali ke Efesus. Kita baca ayat ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 18-19, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Sekitar mungkin tahun 80-90 ada seorang bernama Andreas Samudra. Membawa sebuah ajaran bahwa orang-orang yang sudah mati di luar Kristus bisa diinjili. Dia merasa dia mendapat karunia untuk menginjili orang-orang yang sudah mati yang belum sempat mendengar Injil. Salah satu ayat yang dia pakai adalah ayat ini. Ayat ini memang tidak mudah untuk dicerna. Tetapi ini akan membutuhkan banyak waktu untuk membahasnya dari beberapa sisi. Waktu Yesus mati, kita mungkin tidak melihat apa yang terjadi dalam alam roh. Kita cuma tahu dalam alam jasmani. Yang tidak nampak oleh mata jasmani kita seringkali kita anggap tidak ada. Betul ya? Tetapi Alkitab berkata dalam roh, Yesus pergi untuk memberitakan. Kata memberitakan di sini adalah keruso, memproklamasikan apa yang sudah dia lakukan. Kepada orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang sebelum dia mati dan bangkit ada di dalam Hades, alam maut, orang yang menunggu. Dan berita ini adalah sebuah proklamasi
bahwa telah terbuka jalan yang baru untuk manusia kembali kepada Allah, tidak lagi memakai cara-cara lama seperti hukum Taurat ataupun ibadah-ibadah mezbah sejak zaman Abraham. Sehingga ada sebuah kemenangan yang juga diteriakkan di tempat-tempat penjara orang-orang yang terkurung di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian kalau kita baca di dalam Efesus tadi, itu sebabnya dia naik ke tempat tinggi yang membawa tawanan-tawanan. Dalam beberapa teks ada kata dan di sana, jadi tidak membingungkan. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan, ya, supaya kita tidak bingung. Kemudian orang mengartikan kalau baca sembarangan, dia bisa berkata membawa tawanan-tawanan dan diberikan sebagai pemberian. Enggak. Ketika dia bicara tentang karunia pemberian-pemberian kepada manusia, dia bicara tentang karunia yang lain. Bukan tawanan ini sebagai hadiah kepada manusia. Karena ada kata dan di sana. Jadi tawanan ini pun dibebaskan. Berita keselamatan diproklamasikan ke dunia orang mati. Supaya mereka mendengar. Jadi Yesus turun ke tempat yang paling bawah untuk membawa jiwa-jiwa yang terbelenggu di alam maut. Sehingga kita bisa berkata, Kristus telah melakukannya dengan sepenuhnya. Ketika dia berkata dalam Matius pasal 28, padaku ada kuasa di sorga, di bumi, dan di alam maut. Karenanya dia bisa membebaskan para tawanan. Jadi betapa luar biasanya Kristus Tuhan kita. Hanya dia satu-satunya yang telah mati, bangkit, dan berkuasa. Saya menuliskan ayat ini di depan. Karena saya ingin setiap orang yang membaca memiliki pengharapan. Ada banyak gereja menuliskan Yohanes 3 ayat 16. Kalimat yang paling populer dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kalau Anda lihat di sana, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di dinding tangga sana, tulisannya sama dengan ini. Mari kita baca sekali lagi. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati, kata Yesus kepada Marta. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan orang hidup yang percaya kepadaku selama-lamanya tidak akan mati. Percayakah engkau akan hal itu? Saudara, inilah sesuatu yang istimewa di dalam Kristus. Anda tidak jumpai ini dimanapun. Orang bilang kecap selalu nomor satu. Enggak, ini bukan kecap. Ini sebuah kebenaran yang hanya ada di dalam Kristus. Karena dia telah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Dia merebut tawanan. Tetapi bukan itu saja, dia memberikan sebuah jaminan. Bahkan sebelum dia bangkit, akulah yang memberi hidup sebagai Allah. Dan aku yang membangkitkan orang mati. Dan kalau engkau percaya kepadaku, meskipun tubuhmu mati, engkau akan hidup selamanya. Yang dia katakan adalah tentang manusia rohani kita. Kita akan hidup bersama dia. Bahkan jika tubuh jasmani ini akan mati. Entahkah karena sakit, entahkah karena tua, entah karena apapun juga. Bukankah ini sebuah pengharapan yang karenanya kita bertekun mengasihi Tuhan. Inilah yang membuat mengapa ribuan dan jutaan orang dari sejak Injil pertama diberitakan. Orang-orang yang rela menyerahkan hak-haknya, hartanya, bahkan nyawanya. Asal mereka tidak menyangkal Yesus. Karena mereka tahu. Yesus adalah jaminan keselamatan yang kekal. Harta terbesar dalam hidup mereka. Saya berharap Anda memelihara ini. Berpegangnya. Dan menjadikan ini kekayaan terbesar dalam hidupmu. Bukanlah properti. Bukanlah benda-benda yang dinilai dengan dolar, dengan emas dan seterusnya. Kekayaan terbesar Anda adalah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Satu waktu kita tinggalkan semua. Apa yang kita bisa punyai? Keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Orang yang hidup di hadapanku selama-lamanya. Amin. Terakhir,
dia memberikan jaminan yang pasti bahwa orang yang percaya akan dibangkitkan. Jadi Yesus disebut yang sulung, berarti sesudah itu akan ada kebangkitan berikutnya. Saya mau sampai pada, kalau kita bisa membayangkan kisah ini atau visualisasi seperti ini, tidakkah saudara berharap itu adalah Anda? Ini peristiwa apa, saudara? Ada yang mau kasih tahu? Ini peristiwa apa? Kalaupun tidak 100% benar tebakan saudara, tapi kira-kira terkala, ini apa ini? Siapa itu, saudara? Siapa yang kepadanya Yesus memberikan mahkota? Ya, kita nggak bisa menggambarkan keagungan wajah Yesus. Tapi kira-kira yang berlutut untuk menerima pemberian itu siapa? Dan peristiwa ini di mana? Orang sekolah susah-susah, dia berkata waktu hari wisuda, wah, ya kan? Wah, dikalungkan, dikasih toganya, dikasih ijazahnya, tanda sudah lulus. Wah, rasanya lega. Atau orang yang sudah kerja, kemudian dikasih inilah gaji dan bonusmu. Wah, pasti lega. Ini apa ini, saudara? Ayo. Tidakkah kita berpikir, bagaimana kalau saya di situ? Amin. Ada saya di situ, ada kamu juga di sana, ada dia juga di sana. Di mana ini? Di tempat di mana siang, hanya siang saja, tidak ada malam. Tempat di mana tidak ada air mata, tangisan dan penderitaan. Tempat di mana sepertinya waktu akan berdiam saja, tidak ada sesuatu yang berubah. Di dalam kekekalan, ketika Anda masuk ke sana, Allah menyambutnya dan memberikan kepadamu apa yang pantas untuk engkau terima. Bukankah ini sesuatu yang menggairahkan? Untuk inilah Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, orang-orang kudus di sepanjang zaman, mempertahankan iman dengan berapapun harganya. Inilah yang menyebabkan kita mengasihi dia lebih dari semua. Karena ada pengharapan yang sejati di dalam dia. Agar semua jerih lelah dan pelayananmu untuk Kristus tidak sia-sia. Amin. Saya cuma mau tanya sedikit. Saudara sudah berlelah-lelah dan berjerih payah belum? Ya kan, itu pertanyaannya ya. Tanya di sebelahnya. Ya kan? Kalau hidupmu untuk dirimu sendiri, jerih payah apa? Pengorbanan apa? Pelayanan apa yang Anda harapkan dari Tuhan? Karena ini bicara tentang reward. Ini bicara tentang apresiasi. Yuk kita baca ayat terakhir ini. 1 Korintus 15:58. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang tercinta, bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah kalian kuat dan teguh. Mau baca sama-sama sambil berdiri? Oke. Ya. Kalau udah berdiri artinya mau pulang Pak ya? Iya. Sesudah satu ayat ini dan ada satu ayat lagi. Ayo kita baca sama-sama. 1 Korintus 15:58. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Yang percaya katakan amin. Jerih lelahmu, pengorbananmu, kesetiaanmu, ketaatanmu kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang mana?
ketika Anda melakukannya kepada sesamamu, ketika Anda melakukan kepada orang yang Anda anggap kecil, ketika Anda melakukan karena Tuhan, Anda melakukannya dan Allah tidak akan pernah melupakannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kristus telah mati dan bangkit. Kemenangan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang mau mengasihi Engkau seumur hidupnya. Karena Engkau adalah jaminan yang pasti, keselamatan yang pasti, pengharapan yang pasti, pengampunan yang sempurna dan pasti. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Ambillah dan pakailah kami ya Tuhan. Supaya kami bisa menolong orang lain. Memberitakan kabar terbesar. Bahwa ada pengharapan yang pasti dalam hidup yang tidak pasti ini. Ada keselamatan yang pasti di tengah ketidakpastian dalam hidup. Pengampunan dan jalan kembali kepada Allah Bapa tersedia bagi kami. Kami mau gunakan hari-hari hidup kami di bumi ini ya Tuhan. Apa saja yang kami perbuat, biarlah semuanya menjadi sebuah pengabdian kami kepada Tuhan. Sebuah pelayanan kami kepada Tuhan. Di rumah tangga, di dunia kerja, di lingkungan pergaulan, kami mau memakai semua kewajiban dan tugas kami sebagai sebuah pengabdian kepada Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saksi kepada jiwa-jiwa yang membutuhkannya. Biar tangan kami terulur untuk menolong orang yang lemah. Seperti Engkau membebaskan para tawanan. Memberikan pengharapan dan berita keselamatan kepada mereka. Pakailah kami Tuhan. Karena hidup kami adalah milik-Mu. Pagi hari ini, jamah hati kami. Tidak ada seorang pun tetap berkeras dengan cara hidup yang berbeda dengan kehendak Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mempertahankan dirinya karena hidupnya telah ditebus oleh darah Yesus. Bapa, ampuni kami, sucikan kami, biarlah kami dalam hari-hari ke depan mengisinya dengan pengertian bahwa hidup ini adalah milik-Mu. Waktu kami sakit, saat kami sehat, waktu kami berbeban berat, waktu kami berkemenangan, waktu kami kekurangan ataupun kami kelimpahan, Engkau mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau mengizinkan kami untuk membentuk kami menjadi serupa seperti Engkau pada akhirnya. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, baik yang pagi ini ke gereja maupun yang di rumah masing-masing, dimanapun mereka. Tuhan memberkati. Supaya hati dan hidup kami terus melekat kepada Tuhan. Menghasilkan buah yang berkenan kepadamu. Selama hari masih siang, selama masih ada kesempatan untuk kami melakukan, kami ingin melakukannya. Basuh kami dengan darah yang kudus, supaya kami tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Perlindungan Tuhan turun atas kami. Perlindungan atas kesehatan, atas rumah tangga, atas keluarga, atas keuangan, atas pekerjaan, atas segala pelayanan kami. Kami minta Tuhan yang menjadi benteng, pagar yang berapi bagi kami. Karena Engkau jaminan yang pasti bagi kami. Terima kasih banyak Bapak. Kita menyanyikan satu pujian karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang
Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kasih. Yesus Engkau ku kasihi. Yesus Engkau ku kasih. Yesus Engkau Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memampukan kita untuk menjalani hidup dan menyelesaikan tujuan Tuhan, sampai Ia membawa kita ke rumah-Nya yang kekal, memberikan apa yang pantas bagi tiap-tiap kita. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Peace of God, sing with me,